Ini direkam nih. Oh, wani piro? Agak rekaman. Kerjaannya Nining. Mana? Ya Ibu, Bapak sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, saudara sekalian, malam hari ini adalah pertemuan kalau di wihara-wihara lain itu sebulan pendalaman Dhamma atau SPD. Kalau di sini sehari pendalaman Dhamma atau sepetang pendalaman Dhamma ini. Jadi menjelang Waisak, wihara-wihara pada mengadakan pendalaman Dhamma. Dan juga tidak sedikit yang praktik atasila. Ini merupakan hal yang baik, yang bermanfaat, berguna, utamanya bagi dirinya sendiri. Jadi kita latihan ini adalah latihan untuk siapa, Bapak Ibu? Dirinya sendiri. Tetapi untuk bisa mengerti, memahami, apalagi mendatangkan manfaat, semuanya harus dijalani dengan proses bertahap. Jadi semua adalah proses bertahap.
Mengapa demikian? Karena ajaran yang Guru Agung kita Buddha Gautama ini beliau paparkan itu sangat dalam. Bagi kita memang ya tidak mudah. Karena kita mengikuti ajaran beliau, Guru Agung kita Buddha Gautama, dan beliau adalah Maha Wisudi, kesuciannya sempurna. Selain kesuciannya sempurna, juga mahapanya, kebijaksanaannya sempurna. Dan yang ketiga adalah maha karuna. Maha karuna adalah belas kasihnya sempurna. Membahas kesucian tidak mudah. Membahas kebijaksanaan tidak mudah. Yang paling mudah adalah membahas tentang karuna. Karuna itu apa? Ya memberi, membantu orang yang susah. Itulah bentuk karuna. Tapi kalau nanti lebih tinggi lagi, pembahasan tentang panya, kebijaksanaan, membahas tentang wisudi, kesucian, wah itu lebih-lebih tidak mudah. Oleh karena itu ya tahapan kita paling dasar ya karuna. Bapak Ibu melakukan kebajikan demi manfaat diri sendiri dan juga kalau mampu demi manfaat orang lain itu sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, sebelum dilanjut, nanti mau tanya dulu. Tolong dijawab ya. Kalau tidak bisa jawab, kalau nggak mau jawab ya selesai. Bubar. Mau tanya sama selamat ya. Biar hidupnya selamat. Kan Bapak Ibu mengenal Dhamma sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Wah, sudah lama sampai lupa ya? Wah. Jika kita ditanya, maunya pertanyaan dan jawaban yang mudah atau yang susah? Ya, selamat itu. Jawab yang minta yang mudah. Bapak Ibu? Oh, belum tentu. Ya, kebanyakan mintanya yang mudah. Tapi ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bapak Ibu mau pinter atau bodoh? Mau? Mau pinter. Tetapi maunya soal dan jawaban yang mudah. Kalau orang hanya bisa mengerjakan soal dan jawaban yang mudah, itu pertanda? Nah, bisa jawab sendiri kan? Karena tanda orang pintar adalah bisa mengerjakan yang susah. Sama halnya. Kita memahami Dhamma ini mudah atau susah? Sudah tahu susah, kenapa mau belajar? Nah, itu dia. Tuh. Kalau yang mudah-mudah saja, itu nggak perlu belajar. Walaupun kita masih mengalami kesulitan, ya tidak masalah. Ada yang mengeluh, Bante, saya ini sudah tua, baru mulai belajar. Tidak apa, sebelum di dalam. Masih punya kesempatan. Seberapa yang bisa kita lakukan, ya semampu kita.
Inilah yang dikatakan ajaran bertahap. Ya tahapan kita sampai mana? Ya udah jalan. Jika sudah waktunya memperoleh manfaat, saat itu akan memperoleh manfaat. Walaupun belajar terus, kalau belum waktunya, kalau bahasanya itu ya kesiapan batin kita ini belum ada, wah, mau diberikan sesuatu yang bermanfaat, yang bagus, tetap saja belum siap menerima. Di zaman Sang Buddha itu ada pertapa. Pertapa ini pertapa bersaudara. Yaitu Uruwela Kasapa, Nadi Kasapa, dan Gaya Kasapa. Uruwela Kasapa ini memiliki murid 500. Nadi Kasapa memiliki murid 300. Gaya Kasapa memiliki murid 200. Jadi semua berapa? 1000 susuk pil. Nah, tuh. Jadi 1000 muridnya. Dan hidup di alur sungai. Dan mereka ini semua menyembah api. Setelah Guru Agung kita mencapai pencerahan sempurna, nah beliau menerima 30-an dari para pangeran menjadi biku. Akhirnya mereka suruh menyebar, beliau menemui Kasapa bersaudara. Dan mereka bukan pertapa yang biasa, hebat. Suatu ketika beliau menemui dulu yang paling tua, namanya Uruwela Kasapa. Saat menemui beliau sudah sore waktunya. Beliau izin, permisi, kalau mau bermalam di tempat ini diperkenankan tidak. Nah, Uruwela Kasapa ya diperbolehkan. Tetapi hanya ada satu tempat di gua. Dan gua itu adalah tempat tinggalnya naga yang ganas. Karena kalau menyemburkan itu keluar api yang ganas. Sampai minta 3 kali, ya diperbolehkan, ya cuma satu-satunya tempat di situ. Ya akhirnya beliau menerima tawaran karena minta 3 kali, ya udah dipersilahkan. Nah semalaman Kasapa, Uruwela Kasapa berpikir, ini kalau pagi-pagi ya paling ya, pertapa ini sudah jadi abu. Nah pagi-pagi ditengok, tiba-tiba beliau ini dengan membawa mangkoknya, naganya itu sudah ditaklukkan dan diletakkan di mangkoknya. Makanya kalau orang seperti itu ditunjukkan kesaktiannya begitu, takluk semua ya. Itu. Tetapi beliau kan tidak hanya seorang yang sakti, tetapi bijaksana, kesuciannya sempurna. Nah itu memang salah satu untuk menaklukkan itu ya dengan cara seperti itu. Mengapa demikian? Ya karena pertapa Kasapa ini kan juga lebih tua dari keluarga yang dulunya juga orang kaya dan terkenal lagi. Ini lebih tidak mudah. Makanya paling mudah ditaklukkan dengan apa? Ya dengan kesaktian itu. Maka banyak kan orang sekarang ada di medsos-medsos itu yang katanya bisa memadamkan api neraka. Wah ya, yang bodoh ngikut-ngikut saja. Tuh.
Dan kisah Guru Agung kita Buddha Gautama itu dengan cara seperti itu memang satu-satunya untuk menaklukkan seperti itu. Tapi intinya bukan menaklukkan secara fisik, menaklukkan cara pandang yang keliru supaya menjadi benar. Dikasih pemahaman pengertian, wah susahnya bukan main. Tetapi dengan berbagai macam cara menunggu kesiapan batinnya siap. Baru beliau diberi penjelasan tentang 4 kebenaran Arya. Nah, untuk bisa memahami seperti itu, ya butuh proses. Ini bagi mereka yang sebagai seorang pertapa. Prosesnya tidak mudah. Bapak Ibu bisa dibaca tuh di riwayat agung beliau. Nah, bagi kita sekarang, kita bisa melakukan hal yang baik, tidak membuat susah orang lain. Ini sudah sangat luar biasa. Bisa mengarahkan batin kita, pikiran kita dengan baik, mengarahkan ucapan kita dengan baik, perbuatan kita dengan baik. Ini sudah sangat luar biasa. Mengapa Bante katakan ini sudah luar biasa? Karena untuk bisa mengarahkan pikiran kita dengan baik, ucapan kita dengan baik, perbuatan kita dengan baik, juga dibutuhkan pemahaman pengertian yang menyeluruh. Bapak Ibu, kalau kita punya pikiran buruk, tahu tidak? Tahu tidak? Tahu. Tapi bisa mengendalikan tidak? Ayo. Kebanyakan kita susah mengetahuinya. Kalau sudah meledak baru tahu. Karena pikiran kita ini dari yang kasar sampai yang halus. Nah, kalau sampai pikiran kita, hal-hal buruk kita, hal yang halus, susah untuk dideteksi. Oleh karena itulah dalam agama Buddha diajarkan yang namanya bawana. Bawana itu artinya apa? Bawana artinya apa? Bawana itu artinya pengembangan. Kalau pengembangan batin namanya cita bawana. Itu lebih tepatnya ya cita bawana itu. Cita ya batin, bawana pengembangan. Maksudnya pengembangan batin bagaimana caranya? Yang dikembangkan apanya? Kepalanya. Beli oven aja masukkan itu kan. Nanti kan kepalanya berkembang. Maksudnya pengembangan batin itu apa yang dikembangkan? Ya. Batinnya. Cara mengembangkan batinnya bagaimana? Ya. Oh, di oven ya, coba itu beli. Tuh. Caranya bagaimana dikembangkan batinnya kita? Yang dikembangkan itu sesungguhnya apanya? Yang dikembangkan adalah panyanya ini. Kebijaksanaan pemahamannya itu. Tahu ini yang baik dan tidak baik. Kalau ciri orang bijaksana, kalau tahu itu baik dan tidak baik, pilih mana? Pilih yang baik. Kenapa? Karena tahu ada yang baik dan tidak baik. Ini minuman, jus. Kesukaannya jus apa? Stroberi. 1 jus baygon. Pilih mana? Ya, pilih mana? Stroberi. Kalau lagi
Kalau lagi sadar, kalau lagi happy, kalau lagi bahagia. Pas lagi banyak masalah, antara dua, jus strawberry sama jus baygon, pilih. Nah, berarti bermanfaat jus apanya? Kalau lagi stres ya pilih, ini aja baygon saja. Karena memang lagi stres. Dengan pikiran, kalau saya minum ini, saya lebih bahagia menurutnya. Apakah betul orang stres terus melakukan hal seperti itu tambah bahagia? Ini kan pikiran keliru. Ya tapi ya kalau sudah keliru seperti itu ya bagaimana? Artinya keliru kan ya sesat kan? Menyerong, membelok, ya sama itu. Menyerong, membelok, keliru, sesat, ya sama itu sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu jalan lurus terus belum sampai tujuan sudah membelok, namanya jalannya keliru. Berarti jalannya tersesat. Karena apa? Belum sampai tujuan sudah membelok. Kita ini antara lurus dan belok banyak beloknya. Dan setelah belok senang tidak? Sudah keliru, senang lagi. Ini pertanda pintar atau bodoh? Ya, itu. Oleh karena itu, dengan belajar, dengan latihan, ini kita diharapkan. Kalau melakukan sesuatu yang salah, ya kita bisa sadar. Utamanya sering kumpul seperti ini kan mengingatkan kita sendiri. Dengan mengingatkan kita sendiri, sesuatu yang salah ya kita perbaiki. Karena kita memang masih banyak memiliki pemahaman pengertian yang keliru. Loh, makanya yang dikembangkan apanya? Pemahamannya ini. Bahasanya itu secara ditiknya, secara cara pandangnya itulah diluruskan. Kalau cara pandangnya sudah keliru, nanti pikirannya juga keliru. Maka jalan utama berusulapan kalau ada sama ditik, sama sang kapa. Jadi cara pandangnya kalau sudah lurus, nanti pikirannya juga lurus. Ucapannya juga lurus. Perbuatannya lurus. Usahanya ya lurus. Itu. Daya upayanya lurus. Pengingatannya lurus. Terus keteguhan batinnya juga lurus. Karena apa? Diawali dari cara pandang yang baik dan benar. Nah, untuk bisa memiliki pemahaman yang baik dan benar, butuh belajar. Dan belajarnya susah atau mudah? Maunya kita, maunya yang gampang. Nah, ini kan jadi tidak sesuai. Itu. Walaupun susah ya itulah harus kita belajar. Karena ini sesuatu yang sangat berguna, bermanfaat. Utamanya bagi kita. Maka kita harus belajar nanti pemahaman yang di tahapan lebih tinggi. Maka tadi Banti sampaikan yang paling mudah ya karuna itulah. Karuna itu ya membantu orang, itu namanya karuna. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, mencari materi ini susah atau mudah? Ya?
Mencari materi untuk penghidupan susah atau mudah? Susah. Mencari materi saja susah. Tapi kenapa Bapak Ibu mau berdana? Ya? Kenapa mau berdana? Karena Bapak Ibu memiliki yang namanya Maha Karuna itu. Kalau tidak memiliki Maha Karuna, susah berbuat baik. Guru agung kita Buddha Gautama untuk menjadi Buddha itu susah atau mudah? Oh susah. Tetapi kenapa beliau berbagi dhamma? Karena beliau memiliki Maha Karuna. Jadi Bapak Ibu kita itu berbuat baik sesungguhnya mempraktekkan yang namanya Maha Karuna. Demi siapa? Demi sendiri-sendiri. Karena Bapak Ibu tidak mau hidup menderita. Karena kita semua kan tidak mau hidup menderita. Kita mau hidup bahagia. Tetapi harus diwaspadai juga. Kebahagiaan itu juga tidak kekal. Nah terus kita berbuat baik untuk siapa? Diri sendiri itu ada atau tidak? Nanti diurut-urutkan ke sana loh. Nanti tambah pusing itu nanti. Nanti akan urusannya dengan mahapannya, maha wisudi. Oh lebih susah lagi urusannya itu. Oleh karena itu, kalau kita masih bisa melakukan yang karuna ini, udah jalankan dulu. Nanti bertahap. Tapi maunya kan instan ya. Nah, kalau bisa cepat, suci. Yang dikatakan orang suci itu bagaimana? Nah, ayo, dikatakan orang suci itu bagaimana? Ya, kepengen suci tidak? Pengen, tapi suci ya nggak tahu bagaimana pengen. Bapak Ibu ibaratnya mau pergi ke kota lain, tapi tahu namanya, tapi tidak tahu tempatnya. Terus bagaimana itu? Ya? Pakai GPS, ya GPS pun tersesat juga itu. Gimana mau nggak tahu? Nah, sekarang kesucian ada GPS-nya. Pakai itu apa? Scan. Wah, wis lama di scan. Wah, ini sudah hampir ini. Tapi ternyata hampir error. Nah, kan repot ini. Itu. Ya kalau bahasanya saya sendiri, beliau Guru Agung kita Buddha Gautama membebarkan dhamma itu kan dicek. Audiennya ini kan dicek. Jadi kira-kira beliau membebarkan dhamma itu, audiennya ini siapa yang sudah siap menerima? Yang sudah siap batinnya. Makanya kalau yang datang itu belum siap batinnya, beliau nggak memulai pemberian dhamma. Karena memulai pemberian dhamma pun nggak ada manfaatnya. Karena tidak ada yang sanggup untuk menerima. Coba dibaca itu di riwayatnya. Jadi selalu dicek, pernah kan ada seorang gembala, dia mau datang tapi telat. Karena apa? Seharian cari peliharaannya itu hilang. Dicari-cari sampai malam itu baru ketemu. Dan beliau juga tahu, oh dia yang akan bisa menembus dhamma. Ditunggu. Sampai Bhante Ananda pun heran. Biasanya beliau ngasih dhamma itu tepat waktu, kok ini molor. Setelah sampai, si gembala ini ditanya, sudah makan belum? Ya karena habis mencari ternaknya yang hilang dan kepingin mendengarkan dhamma, begitu sampai di wihara ditanya, sudah makan belum? Ya belum, malah sang Buddha juga sudah tahu sesungguhnya.
Ya akhirnya yang datang ini suruh dikasih makan dulu. Sebab apa? Orang lapar itu susah untuk menerima dhamma. Berbeda dengan laparnya karena atasila, itu beda tuh. Jadi karena lapar, berarti saya ini nggak boleh atasila dong. Karena saya malam ini lapar, ya beda itu. Kalau latihan begitu sudah berbeda. Tuh, memang sudah mempersiapkan diri batinnya untuk melatih diri dengan menjalankan atasila. Beda dengan orang kelaparan. Tuh. Ada yang latihan atasila pertama kali itu di tempat biara Banti sana. Nah itu sore-sore itu beringis-beringis sakit perut. Ya Banti bilang, karena dia kesakitan, Banti bilang ya, walaupun atasila, aduh, walaupun atasila, kalau mau makan silakan makan. Karena orang atasila itu walaupun sakit ya, kalau memang nggak tahan ya boleh makan. Makannya itu sebagai obat, bukan karena memang mau makan. Terus Banti kasih pemahaman, tetapi kalau tahan, ya jangan makan. Dan seandainya tahan, dengan sakitnya itu, nanti meninggal, masuk surga. Daripada makan, meninggal. Nah, tinggal pilih saja. Nah, akhirnya dia tahan. Setelah tahan, besok sudah nggak sakit lagi. Karena apa? Dengan tekad itulah mengalahkan rintangan. Untuk bisa mengalahkan rintangan itu perlu tekad. Ya kenyataannya sampai sekarang ya masih sehat-sehat tuh. Karena mah itu bisa sakit karena makannya kan tidak rutin. Nah, kalau rutin ya itu mengurangi sakit. Ini makanya melatih diri menjalankan atasila itu lapar, tapi laparnya kan berbeda. Walaupun punya kesempatan untuk makan, tetapi tidak mau makan karena sedang menjalankan sila. Itu berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun sakit yang menjalankan atasila ini, seandainya mati, ya, seandainya meninggal, ya masuk surga. Sekarang saja sudah bahagia kan? Sekarang itu sudah dapat surga juga. Tuh. Kalau menjalaninya dengan keyakinan, kan orang bisa bahagia sekarang jalan itu sudah bahagia. Berarti sekarang sudah dapat surga. Karena sudah dapat surga, nanti kalau meninggal juga akan dapat ya surga juga. Karena surga itu ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Demikian pula sebaliknya. Penderitaan juga ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Maka dikenal dalam agama Buddha namanya Paticca Samuppada. Artinya apa? Paticca Samuppada? Ya? Ya? Artinya apa? Ya, itu terjemahan lama. Sekarang sudah diperbarui. Karena Paticca Samuppada itu hanya terdiri dari dua kata. Paticca dan Samupada. Cuma itu aja. Samupada itu artinya apa? Kemunculan. Paticca artinya bersebab. Jadi kalau digabung artinya jadi kemunculannya bersebab. Itu saja. Bukan sebab, ya, itu jadul, itu udah harus direvisi. Karena cuma hanya dua kata itu. Paticca dan Samupada.
Jadi samupada itu kemunculan, paticca itu bersebab. Jadi paticca samupada adalah kemunculannya itu ada sebabnya, bersebab udah. Bapak Ibu sehat, ada sebabnya tidak? Bapak Ibu bahagia, ada sebabnya tidak? Atau dikasih sama yang di atas? Nah, yang di atas kita cicak itu. Itu. Kesuksesan ada sebabnya tidak? Ada. Kegagalan? Ada. Terkenal? Ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Kita mengatakan tidak ada sebabnya karena kita tidak tahu. Tidak tahu itu alias bodoh. Kan itu saja. Karena kita bodoh, makanya mengatakan saya tidak tahu. Seperti gadis pengenenun kan itu di dalam drama Padata Kata dijelaskan. Ditanya, dari mana kamu? Saya tidak tahu. Mau kemana? Saya tidak tahu. Tahukah kamu? Ya, saya tahu. Tahukah kamu? Saya tidak tahu. Karena yang bertanya adalah seorang Buddha. Ya, tapi besok kalau ditanya, kalau Bante tanya, dari mana? Saya tidak tahu. Wow, hebat ini. Udah. Mau kemana? Saya tidak tahu. Wah, ini sudah hebat itu. Wah, ini sudah minimal sudah merealisasi magga dan pala pertama itu. Nah, maka besok kalau ditanya begitu ya, dari mana? Tidak tahu. Mau kemana? Tidak tahu. Bukankah kamu tahu? Ya tetap tidak tahu juga. Bukannya tahu, tapi tetap tidak tahu. Ya karena yang bertanya adalah seorang Buddha. Seorang Buddha itu tidak ada urusan dengan dari mana, itu dari keluarga mana, dari tempat mana, nggak ada urusan. Urusannya adalah bagaimana melenyapkan pengotor batin. Itu urusannya seorang Buddha, orang suci. Nah, kalau kita kan masih urusannya urusan notanya berapa, mau kemana, mau senang-senang kemana, mau cari hiburan di mana, mau makan apa. Ya itu urusan masih mengikuti pengotor batin. Tapi kalau seorang Buddha kan nggak ada urusan begitu. Nah, karena audiennya pada bingung semua kan akhirnya suruh coba kamu jelaskan maksudnya apa tuh, kamu jawab begitu. Nah, si gadisnya ini kan menjawab, ya maksud Sang Buddha, saya dari mana, saya bilang tidak tahu karena maksudnya kan saya ini sebelum jadi manusia ini saya lahir di mana? Bapak Ibu ada yang tahu? Sebelum jadi manusia jadi apa? Ada yang tahu? Tidak tahu juga. Mau kemana? Setelah meninggal nanti mau kemana? Ya, tidak tahu juga kan? Nah, sama itu. Bukankah kamu tahu? Ya, saya tahu. Maksudnya apa? Kita semua pasti akan mati. Siapa yang tidak tahu? Kalau kita semua pasti akan meninggal. Semua tahu. Tapi kalau ditanya kapan? Ya mungkin ada yang menjawab ya. Besok pagi Bante. Ya minum tadi jus apa? Sudah menentukan jam lagi. Kemarin itu ada yang bertanya tuh di kampungnya mereka itu ada orang yang meninggal gantung diri. Wah, dia ketakutan. Jadi dia biasanya kan jual sayur itu keliling itu. Bisa jam 4 itu sudah berangkat. Nah, dia ketakutan, ya, telepon Bante. Terus dia tanya, Bante bagaimana supaya saya ini tidak takut? Ya, Bante jawab, supaya kamu tidak takut, kamu harus berani.
Lah supaya takut kan harus berani kan? Itu. Wah, bantu jawabnya begitu. Lah bagaimana? Supaya kamu tidak takut ya harus berani. Nah, berani ini kan harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya punya pengertian itu. Pengertian bahwa ya kalau yang sudah meninggal mau apa lagi? Ditakutkan seperti apapun, yang meninggal telah meninggal. Justru kalau yang meninggal langsung hidup lagi, lebih menakutkan lagi itu. Persoalannya kalau kita mengingat orang meninggal kan bayangan kita kan udah macam-macam. Jangan-jangan. Ini kan menakutkan. Pikiran sendiri yang dikembang-kembangkan seperti ini yang membuat akhirnya diri kita takut. Tapi kalau kita berani dengan perenungan, ya saya yang penting kan tidak berusaha untuk mencelakakan mereka. Ya semoga mereka bahagia. Ya lama-lama kita berani. Kita takut itu karena apa? Kita tidak mau menghadapi kenyataan. Ada masalah, nggak mau menghadapi kenyataan ya takut selamanya tuh. Nggak akan selesai. Apa dia jawab ya harus berani, dia protes lagi tuh. Ya karena memang selama ini ketakutan. Dan sebelum dia meninggal, temannya ini meninggal atau tetangganya ini meninggal, dia memang sudah orang penakut sudah. Akhirnya setelah Bante kasih penjelasan macam-macam, baru dia menyadari, oh begitu ya Bante, coba besok saya coba. Tapi ini belum telepon lagi, berarti sudah berani mungkin ya. Itulah yang sangat menakutkan itu pikiran kita sendiri. Yang dikembangkan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu kembali lagi, kita harus mengembangkan batin kita. Yang dikembangkan itu apa? Ya panya ini. Kebijaksanaan artinya apa? Bijaksana itu dari kata kalau bahasa Jawa kan wicaksana. Wi itu mendalam, jelas, istimewa. Itu nanti hubungannya ada namanya wipasana. Itu sama itu dari kata wi juga. Akar katanya dari wi. Nah, di bijaksana dari kata wicaksana. Caksa itu melihat. Jadi melihat dengan jelas, dengan istimewa. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tapi kalau kita ya, kita punya bijaksana tidak? Punya kebijaksanaan tidak kita? Nanti jangan-jangan nanti ketilang polisi terus bilang, Pak polisi tolong ya kebijaksanaannya ya, bayar sekian. Itu bukan bijaksana. Tadi yang dikatakan bijaksana itu karena memahami dengan jelas, dengan istimewa. Itu wi, caksa, caksu, yaitu melihat. Jadi melihat dengan ya apa adanya itulah. Bahasanya sering dikatakan yatak butang, nyanak dasana, nanti ada yoniso, manasikara, segala macam. Itu arahnya kemana? Ke kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang Guru Agung tunjukkan ini untuk melihat bahwa ada 4 hal yang perlu dipahami di sini. Yaitu bahwa tubuh jasmani kita ini tidak indah. Tapi sesungguhnya jasmani ini indah atau tidak indah ya? Bapak Ibu? Jasmani kita ini indah atau tidak indah? Ya? Wah, kok geleng semua? Pada umumnya memahami bahwa tubuh jasmani kita ini indah. Padahal sesungguhnya indah atau tidak indah? Bingung ya? Sesungguhnya jasmani kita tidak indah. Coba Bapak Ibu tidak usah mandi 2 hari. Seperti apa? Baunya? Wah, itu sudah nanti kalau yang punya suami, punya istri, oh, itu langsung tuh.
direndam seminggu. Karena sesungguhnya ya jasmani tidak indah. Selain tidak indah, rapuh. Ini juga harus direnungkan. Apalagi kita semakin bertambahnya angka. Nah, itu semakin rapuh, semakin rapuh. Mudah sakit, mudah capek, mudah. Wah, kalau ngantuk penyakit lagi lain itu. Itu penyakit pikiran itulah. Itu. Ini secara fisiknya saja itu. Jadi mudah capek, mudah masuk angin, mudah sakit. Ini pertanda jasmani kita ini rapuh. Kena panas sedikit, tahan. Panas sedang, tahan. Panas sekali, mana tahan. Ya kenapa? Ya rapuh tadi. Dingin sedikit, tahan. Dingin sedang, tahan. Dingin sekali, nah kemulan pun nggak tahan itu. Tuh, itu pertanda jasmani kita ini sangat-sangat rapuh. Dipoles seperti apapun ya tetap rapuh. Selain tidak indah, rapuh, cacat itu ya rapuh itu. Yang ketiga adalah anicca, tidak kekal. Ya, kalau mempertahankan sesuatu yang tidak kekal, ya bukan berarti kita ini tidak boleh merawat tubuh, ya dirawat. Tapi jangan sampai memuja tubuh jasmani, karena semua tidak kekal. Tuh. Makanya dulu waktu muda rambutnya hitam, sekarang sudah berganti. Tuh. Jadi putih, tapi keluar ubannya saja pada stres. Tuh, nggak bisa terima. Nanti kalau rontok, makanya kan supaya tidak berubah jadi putih, disemir. Tapi bukan bilang ya sudah semiran loh ya. Tuh. Nah, ini susah untuk bisa menerima kenyataan itu, tidak mudah. Itulah yang dikatakan anicca, selalu berubah. Jadi secara jasmani, selain anicca, ada nilai yang lebih tinggi harus direnungkan juga adalah anatta. Anatta adalah bukan diri. Nah, ini pemahaman yang lebih tinggi lagi. Ada orang yang ingin mempertahankan nama baiknya karena itu katanya merusak nama baik. Bahkan sampai rela mati untuk berjuang. Ya rela mati demi siapa? Wong diri aja bukan diri, apa yang perlu diperjuangkan? Ini gara-gara kita memperjuangkan label. Sampai berjuang mati-matian. Gara-gara memperjuangkan label. Nanti kalau sudah sampai tahap yang lebih tinggi, itu sudah anatta. Wah, itu sudah lebih susah lagi. Dan itulah dibutuhkan pemahaman yang lebih tinggi. Oleh karena itu, latihan secara bertahap, basic-basicnya yang sudah jalankan, inilah mendatangkan manfaat. Suatu ketika bisa memahami yang lebih tinggi. Tapi semua itu kan prosesnya masing-masing. Kenapa? Di dalam Agi Wajakuta tadi di awal Bante sampaikan, Dhamma ini dalam dan tinggi. Dhammo dudasu duraknu bodo. Panito tinggi. Santo panito. Jadi tinggi dan halus. Santo panito. Ataka wacaru itu
Kalau bahasa Indonesianya ya susah diterka-terka, susah ditebak. Kita yang sudah belajar Dhamma lama saja, untuk bisa memahami Dhamma itu juga masih susah. Apalagi yang tidak mau belajar. Kita yang mau belajar saja masih kesulitan. Tetapi walaupun masih mengalami kesulitan, kalau sudah mau belajar, walaupun mengerti sedikit saja itu sudah berkah. Karena itu ya butuh tadi proses setahap demi setahap. Jadi ataka wacaru. Nippuno. Nah, dalam Pandita Wedanio. Pandita itu artinya apa? Pandita itu orang bijaksana. Jadi bisa diselami oleh mereka yang bijaksana. Artinya orang bijaksana itu apa? Tadi Bandi sampaikan, orang yang memahami sebagaimana adanya. Nah, untuk bisa memahami sebagaimana adanya ini butuh pengetahuan, butuh ilmu, butuh pengertian. Karena Dhamma itu satu sama lain saling berkaitan. Tetapi bisa dijelaskan satu-satu. Sebagai apa? Sebagai pengetahuan. Tapi sesungguhnya Dhamma itu satu sama lain berkaitan. Maka disebut sebagai patijja samuppada. Kemunculan itu bersebab. Karena ini rentetannya satu sama lain itu saling berkaitan. Bukan berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itulah, dengan mengerti, memahami secara bertahap, dan yang bisa kita lakukan, ini akan mendatangkan manfaat, mendatangkan kebahagiaan. Kadangkala orang itu hanya mengerti satu kata saja, kalau mengerti dengan jelas, dengan baik, sudah sangat bahagia. Tidak perlu banyak kata macam-macam. Hanya satu kata sudah mengerti, plong. Nah, banyak kata tapi tidak mengerti. Ya, bikin pusing. Tapi hanya tahu satu kata saja, bisa mengerti, memahami dengan baik dan benar, itu sudah membuat lega, nyaman, damai. Nah, oleh karena itulah, Bapak-Bapak Saudara sekalian, kesempatan yang berharga ini ya digunakanlah untuk mengarahkan batin kita. Penyertaan nilai-nilai luhur. Tadi ada 4 tadi. Ketidakindahan, kecacatan, anicca, ketidakkekalan, dan kebukan dirian. Jadi sering-sering direnungkan bahwa diri kita memang alami seperti itu. Karena kita masih berlaku 8 kondisi dunia. Ada suka, duka, untung, rugi, dicela, dipuji, terkenal, tidak terkenal. Jadi kalau sekarang lagi dikenal, siap-siap suatu ketika tidak dikenal. Kalau lagi untung, maksudnya untung itu bagaimana? Keberuntungan. Bapak Ibu malam hari untung atau rugi? Untung apa? Kita bisa dengar kedaman ya untung juga loh. Jadi untung itu bukan hanya materi, bukan itu. Tuh. Jadi bisa bertemu, bincang-bincang Dhamma seperti ini juga satu keberuntungan. Sudah bertemu, bisa bincang-bincang Dhamma, bahagia atau menderita? Nah, kalau kita bisa mampu menyadari hal itu, inilah berkah dalam kehidupan sekarang. Maka seperti tante-tante yang sudah angkanya banyak, ya jangan kecewa. Wah, saya sudah tua, susah. Walaupun susah nggak apa-apa, bisa mendengarkan itu sudah berkah.
Wah, kalau dulu saya lebih muda mungkin lebih baik, belum tentu. Jadi kesiapan mental seseorang itu tidak sama. Tapi kita masih punya kesempatan, masih sehat, mau belajar, mau mendengar, ini sudah merupakan berkah. Dan yang paling penting bagaimana menyertakan nilai-nilai bajik ke dalam batin kita. Sebab batin kita ini umumnya kalau tidak disertakan hal yang buruk, disertakan yang baik. Dan kebanyakan pikiran kita disertakan hal yang buruk. Oleh karena itu tadi kembali lagi dibutuhkan namanya pengembangan batin. Kalau sudah tahu itu buruk, sekarang mulai diganti dengan pikiran yang atau batin yang baik. Ini namanya sudah berkembang. Nah, ingin mengembangkan batin kita atau tidak? Kalau ingin, ya mulai sekarang atau nunggu nanti. Ya harus mulai dari sekarang. Menunggu nanti ya, nanti kalau masih hidup. Sekarang masih hidup saya nggak mau. Karena kenyataannya kita ini mudah tersulut hal-hal yang tidak, ya boleh dikatakan ya sesuatu yang remeh, tidak begitu bermanfaat tapi mudah membakar. Membakar apa? Ya membakar dari indria-indria kita. Hanya mendengar langsung cepat marah, emosi, benci. Itu kan mendengar, melihat sendiri. Demikian juga. Jadi pendek kata, 6 indria kita ini kontak dengan luar membuat cepat terbakar. Oleh karena itulah untuk bisa memahami, ya kembali lagi butuh latihan bertahap sebagai fondasi untuk latihan kita. Ya, semoga ini semua mendatangkan manfaat bagi kita semua dan Bapak Ibu bisa berlatih dan terus berlatih. Dan semoga selalu bertemu dengan orang bijaksana yang bisa mengarahkan menjadi lebih baik hingga bebas dari duka. Anumodana waktu disampaikan sapi sata bawantu sukitata. Ya, silakan dikasih kesempatan bertanya kalau ada. Ada? Ada yang bertanya? Kasih kesempatan. Yuk, silakan. Terus yang ditanyakan apa? Ya, kalau kita bicara soal karma itu nanti ada hubungannya dengan kilesa. Ya, arahnya mengatakan ada aku, ada diri karena masih punya pengotor batin itu. Makanya nanti kalau sudah lebih tinggi lagi, ya sudah memahami memang itu harus yang dilenyapkan. Makanya seorang arahanta itu melenyapkan pandangan kelirunya secara sanya. Nah itu nanti tahapan yang lebih lagi itu lebih susah dipahami. Nah, makanya tadi Bante sampaikan, Bante menekankan bagaimana karuna inilah yang harus dilakukan. Karena seorang arahanta sudah melenyapkan secara sanya. Secara sanya ya secara baik itu cara pandang, cara berpikir itu sudah tidak keliru lagi. Sehingga secara sanyanya kalau bahasa
Dhammanya itu namanya sanya wipalasa. Itu sudah lurus, lempeng, itu udah. Nah, itulah dikatakan sebagai seorang arahanta. Nah, seorang arahanta kan sudah melenyapkan pengotor batin. Jadi pengotor-pengotor batinnya sudah lenyap. Gitu. Ya bagi kita ya sulit karena kita masih terikat dengan label itu tadi. Makanya kalau sudah mencapai arahanta, bahwa nibbana pun tidak dilekati. Kalau masih melekati nibbana berarti belum mencapai arahanta. Karena masih punya kemelekatan. Apalagi cuma berbuat, itu enggak ada pemelekatan. Dia berbuat karena apa? Didorong oleh maha karunanya itu. Bukan karena embel-embel ini baik tidak, karena nanti seorang arahanta perbuatannya bukan masalah baik dan tidak baik, sudah bukan itu. Sudah lepas dari baik dan tidak baik. Itu bahasanya itu bagi mereka yang telah merealisasi kesucian namanya kiriya. Kiriya itu ya artinya apa? Karma juga, ya perbuatan juga. Tapi bukan pakai karma, tapi pakainya kiriya, sebutannya. Karena ini perbuatan orang suci. Nah kalau kita sebutannya pakai karma. Karena apa? Karma kita lakukan ini masih dilandasi oleh kilesa. Gitu. Oleh karena itu nanti dalam Paticcasamuppada namanya kilesawata, kamawata, dan wipakawata. Tadi lingkar pengotor batin, lingkar perbuatan, dan lingkar akibat. Kenapa masih bisa berakibat? Karena perbuatan kita masih disertakan kilesa, pengotor batin. Tapi kalau orang-orang suci kan arahanta sudah bebas dari pengotor batin. Maka namanya jadi kiriya. Nah itu, nanti kalau sudah jadi arahat, jawab sendiri. Nah semua mau ke sana, ya bagus. Nah, maka sekarang ada fondasinya ini yang paling dasar harus dijalankan. Yang dasar-dasarnya belum paham, tinggi-tinggi malah kejeblos. Nah, sama seperti tadi Pak disampaikan, Kasapa bersaudara ini merasa dia juga sudah arahanta. Nah, maka dibaca oleh Buddha, Guru Agung kita Buddha Gautama itu. Sesungguhnya belum mencapai ke arahantaan, tapi mereka mengaku sudah menjadi arahanta. Sudah bisa melenyapkan asawa. Melenyapkan yang namanya pengotor batin itu. Tapi Sang Buddha Gautama tahu. Maka diarahkan, digiring, ditegakkan, akhirnya bisa menerima, setelah menerima baru dikasih pemahaman tentang anatta, nembus 4 kebenaran Arya. Karena namanya 4 kebenaran Arya memang kebenaran bagi orang Arya. Maka di dalam bahasa Palinya namanya apa? Cattari, Arya, Satcani. Cattari itu 4, Arya ya orang suci. Satcani, Satca kebenaran. Kebenaran bagi siapa ini? Bagi Arya, orang suci. Maka kalau kepingin jadi orang suci, ganti nama Arya. Itu. Sesungguhnya Arya itu ya orang suci itu. Nah, orang suci itu intinya apa? Menembus 4 kebenaran Arya. Kalau kita kan baru hafal, belum menembus. Oh nyatanya kehilangan sandal butut aja sedih. Ayo. Terus mukanya keluar jerawat saja, stres. Tahu itu anicca, tapi begitu keluar jerawat, bisa terima? Merawatnya sudah lama, supaya mulus, kok ini keluar jerawatnya, stres. Apalagi giginya copot, yang paling depan lagi yang copot. Wah, juga bisa keluar rumah itu. Bisa stres berat itu. Tahu itu anicca, tapi begitu ada perubahan, tidak bisa terima.
Ya karena kita kan baru hafal, belum menembus. Gitu. Begitu kira-kira? Ya. Semoga cepat. Ya siapa tahu kan nanti malam berusaha, bisa saja. Kalau sudah waktunya itu tidak bisa kemana. Tapi yang bisa menunjang untuk menjadi dikatakan orang suci itu ya karena apa? Ya salah satu ya pemahamannya itu. Cara pandangnya itu. Sebab cara pandang itu menentukan. Kalau cara pandangnya kita masih bengkok-bengkok itu ya harus berjuang, meluruskan cara pandang. Karena umumnya kita ini cara pandangnya kan masih ikut-ikutan yang paling banyak. Ini namanya kalau Bante sampaikan itu, saya tulis di buku itu, namanya kesadaran voting. Masih sukanya ikut-ikutan yang banyak. Votingnya yang paling banyak ikut. Walaupun salah tetap ikut. Namanya kesadaran voting. Voting kan menentukan yang banyak. Itu Bante tulis di buku Menampar Batin itu. Nah, pernah baca belum? Wah, belum ketampar batinnya ya susah. Itu masih sukanya ikut-ikutan, mana yang banyak lagi tren, wah bondo-bondo. Walaupun benar tapi tidak ngetren, nggak diikuti. Karena memang kita sukanya jadi follower. Ngikut yang banyak. Makanya kita cari mana yang kira-kira pengikutnya banyak, ikut. Kita belajar bukan untuk menambah hal seperti itu, tapi bagaimana untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Melihat apa? Ya melihat pengotor batin kita inilah. Itu. Nah, kalau masih ada ya digigis, berusaha dilenyapkan. Ya belum bisa belajar lagi. Memang itu harus seperti itu. Tapi kalau kita kan maunya ya serba instan. Seandainya sekarang ini kita bertemu seorang Buddha, seorang Arahanta tadi, betul-betul bertemu ada sekarang nih, kita mendengarkan dhamanya beliau, kira-kira nyambung tidak? Bisa paham tidak? Kita tidak akan paham. Bahkan kita mungkin berkomentar, ini orang gila. Padahal yang gila siapa? Ayo, jujur. Kita yang gila tapi kita mengatakan, oh orang itu udah gila. Aneh. Karena kita yang tidak tahu sesungguhnya. Padahal yang lebih gila kan kita yang masih mengumbar nafsu indria, itulah yang sesungguhnya gila. Belum tentu kita nyambung loh. Kalau pemahaman saja kita masih keliru, itu susah untuk bisa memahami. Ya karena masih suka ikut-ikutan tadi, belum bisa melihat ke dalam tapi maunya ikutan yang viral-viral, itu saja. Kalau yang rame, wah, bondong-bondong. Belum bisa memilah-milah bagaimana untuk bisa dipraktekkan dalam diri. Ini lebih penting sesungguhnya. Tapi ini tidak menarik. Mendengarkan boleh-boleh saja, mendengar dari mana-mana boleh. Tetapi harus dengan filter. Nah, ini bisa memilah-milah ini baik atau tidaknya. Karena kadangkala yang sesuatu itu baik, bagi kita belum tentu baik juga. Tapi sesuatu yang buruk karena itu diikuti oleh orang-orang yang banyak, bisa dikatakan sesuatu itu baik. Contohnya, orang yang suka mabuk kumpul dengan suka mabuk. Mereka bisa mabuk itu menurut mereka baik atau buruk? Kalau menurut Bapak Ibu? Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mau mabuk. Mereka sesama pencuri, kalau tidak berhasil mencuri, baik atau buruk?
buruk. Kalau dia berhasil mencuri, baik menurut mereka. Ayo, gimana itu? Kalau menurut Bapak Ibu? Ya buruk. Tapi bagi kumpulan mereka yang suka melakukan hal itu, ya dianggapnya itu kalau nggak bisa mencuri itu buruk loh. Bahkan bisa dibully sama teman-temannya itu. Karena menganggap baik dan buruknya itu ya sebatas apa yang bisa menguntungkan secara apa yang tampak. Secara kesepakatan mereka saja. Padahal kok direnung-renungkan, itu buruk ya tetap buruk. Baik tetap baik. Maka dikatakan sesuatu itu baik dan buruk, kriterianya apa menurut Dhamma? Sesuatu itu dikatakan buruk. Sesuatu itu buruk kalau menambah pengotor batin. Sesuatu yang baik kalau pengotor batin kita ini berkurang, itu baik. Kriterianya seperti itu. Jadi kalau pengotor batin kita berkurang, ini baik. Kebenciannya berkurang. Kebodohannya berkurang. Keserakahannya berkurang. Kemarahannya berkurang. Mudah tersinggungnya berkurang. Iri hatinya berkurang dan lain sebagainya itu yang buruk-buruk. Ini kalau mulai berkurang, itu baik. Tapi setelah belajar, tambah mudah benci. Ya ini tetap tidak baik. Maka bahasanya ada kusala dan akusala. Baik dan tidak baik. Ukurannya apa? Itu sudah jelas dalam Dhamma. Yang baik, yang bisa mengikis pengotor batin. Bahkan bisa melenyapkan, itu baik. Yang buruk, kalau menambah pengotor batin. Sudah jelas. Nah kalau kita kan kriterianya baik dan buruk, bagaimana? Kalau dia membantu saya, baik. Kalau tidak membantu, buruk, kan begitu kriteria kita. Tapi menurut Dhamma, ya pengotor batin berkurang itu baik. Kalau bertambah pengotor batinnya itu buruk. Sudah. Begitu kira-kira? Ada lagi? Masih ada waktu? Sampai jam berapa? Ya. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada cukup lah. Udah pada meditasi semua kok. Sukses semua. Takarun. Oh iya. Aduh. Nggak diingatkan lagi. Ya. Bisa kerja. Yuk. Yuk, sih. Ya, sehat-sehat saja. Ya.